Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar ya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dan semoga segala urusan kita dipermudah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahin juga rezeki ya kepada kita semua, dan yang paling penting adalah kita tetap sehat dan tetap dilindungi dimanapun kita berada. Nah, di video kali ini saya mau mengklarifikasi ya, jadi semacam ya masih topiknya seperti drainase horoton yang dipasang di sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi sepanjang sirkuit MotoGP Mandalika itu akan dipasangkan drainase horoton, terutama di sisi kiri dan sisi kanan untuk track lane sendiri, untuk menghindari genangan air ya di saat ada balapan terus hujannya lebat. Nah, jadi itu untuk langsung membuat aspal atau track lane tidak tergenang. Jadi kita tahu dua jenis dari drainase horoton yang sudah saya bagikan dalam video sebelumnya ya. Yang pertama ada yang namanya Resifix ya, high capacity. Nah, itu yang berukuran 80 cm dengan ketinggian 120 cm. Kemudian ada yang seperti Faserfix juga, yang model kedua itu Faserfix ya. Dan dua jenis drainase horoton ini tidak akan keseluruhannya dipasang dengan panjang yang sama. Nah, untuk yang high capacity ini memiliki panjang sekitar 4.702 meter. Lalu untuk yang Faserfix sendiri itu total panjangnya 2.352 meter. Nah, kenapa berbeda? Kenapa nggak sama panjangnya dari kedua jenis drainase horoton di sini? Kalau secara sederhana saya coba bagikan ya, kita semua tahu kalau di jalan raya umumnya ya, di jalan raya biasa misalnya, jalan rayanya misalnya menikung ke arah kanan. Nah, jadi kita tahu di sisi kiri ya dari jalan itu akan seperti lebih tinggi levelnya ya dibanding yang sisi kanan. Begitu juga dengan kalau kita nemuin tikungan yang ke kiri ya, tikungan bukan persimpangan, bukan pertigaan, tapi jalan yang menikung gitu, jalan yang menikung. Jadi menikung ke kiri itu nanti level dari aspal atau dataran lintasan yang kita lewat. Berarti sisi kanan kita akan lebih tinggi sedikit dibanding yang kiri. Ini untuk drainase maksudnya. Kemudian untuk asas bidang miring juga. Dan yang penting adalah untuk safety maksudnya kan, supaya kita tidak seperti kalau datar polos gitu kan agak licin pas kita nikung, pas kita berbelok gitu. Nah, jadi inilah konsep kenapa drainase horoton yang Faserfix maupun yang high capacity itu tidak sama panjangnya. Tapi yang jelas untuk drainase yang horoton yang high capacity sudah jelas mendekati bahkan melebihi dari panjang trek lintasan sirkuit MotoGP Mandalika yang panjangnya 4,3 km ya, yang ada 17 tikungan di sini. Nah, di sini saya izinkan saya untuk bagikan sedikit gambaran kalau kita melihat ke layout dari sirkuit MotoGP Mandalika, di mana sih letak pemasangan untuk drainase horoton yang high capacity dan drainase horoton yang tipe Faserfix. Nah, di sini saya bagikan ke teman-teman. Kita melihat ke sebuah gambar di depan ini ya, untuk layout dari sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, teman-teman perhatikan dua warna dari garis ya, dua warna dari garis. Nah, di sini saya coba tunjukkan. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan adalah dua warna di sini. Untuk yang warna merah ini merupakan drainase horoton yang tipe Resifix high capacity P8300 yang panjangnya 4.702 meter atau 4,7 km. Kemudian yang warna hijau ya, yang garis warna hijau putus-putus, ini merupakan tipe drainase horoton yang Faserfix Super 100 dan total panjangnya 2.352 meter. Nah, jadi teman-teman masih ingat kan untuk trek sendiri, artinya trek utama ya, jadi yang ini saya tunjukkan ke teman-teman ya, ini trek utama ya. Kita mulai dari trek lurus di sini, trek lurus, tikungan yang pertama berbelok kanan, tikungan yang kedua berbelok kanan, tikungan yang ketiga berbelok kiri, tikungan yang keempat berbelok kiri, tikungan yang kelima berbelok kanan, tikungan yang keenam juga berbelok kanan, tikungan yang ketujuh berbelok kanan, tikungan yang 8 berbelok kiri. Nah, tikungan yang 9 berbelok kanan.
kemudian terus sampai ke tikungan ke-10 berbelok kanan, lalu tikungan 11 berbelok kanan. Nah, di sini tikungan 11. Kemudian tikungan ke-12 berbelok kiri lagi. Dan ini tikungan yang ke-13 berbelok kiri, ya. Terus tikungan yang ke-14 berbelok kanan. Nah, dari 14 ke 15 ini agak trek lurus sedikit ya rupanya ya, kalau kita perhatiin trek lurus. Nah, seperti itu. Dan di sini tikungan yang ke-15 berbelok kanan, dan tikungan yang ke-16 di sini. Dan inilah tikungan yang ke-17, tikungan terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, untuk lokasi pemasangan dari drainase Horoton tipe Resifix High Cap dan drainase Horoton Faserfix Super 100. Jadi yang warna merah ya, kalau kita mulai dari trek lurus di sini, jadi setelah melewati garis atau setelah melewati tikungan yang ke-17 ya, begitu masuk dari trek lurus sendiri, ini sisi kanan dari trek lane ya, sebelah kanan. Sisi kanan dari trek lane yang trek lurus maksud saya, yang panjangnya 700. Jadi dari titik sini sampai ke tikungan yang pertama, ini dipasangin untuk drainase tipe Resifix High Cap. Nah, ini kan warna merah. Kemudian nanti di bagian tengah sini masih kita di titik trek lurus ya, sekitar setelah melewati garis start ya. Jadi di sini ada garis start, di sini garis finish gitu. Nah, inilah garis start, kurang lebihnya di sini. Di sebelah kanan ya terpasang juga, tapi ini bukan di bagian track lane sendiri ya. Ini dipasang di paling pinggir, artinya di sisi kanan service road sebelah kanan. Ya, service road sebelah kanan atau inner service road. Ini akan terpasang untuk Faserfix Super 100 sampai menuju ke tikungan pertama. Kemudian di trek lurus sendiri ada dua jalur pemasangan. Dari trek lurus sendiri untuk samping trek lane sebelah kiri di samping trek utama ya, sampai menuju ke tikungan pertama. Kemudian di pinggir kiri dari service road sebelah kiri kita bilang, atau outer service road di trek lurus ini, mulai dari garis finish ya, mulai dari garis finish ya, sejajar dengan garis finish maksud saya, ini akan terpasang sampai menuju tunnel 1. Nah, jadi teman-teman, inilah tunnel 1. Kalau saya boleh jelasin, di sinilah posisi tunnel 1. Nah, jadi dua jalur ya dipasang di paling pinggir kiri dari service road sebelah kiri, kemudian paling kiri dari track lane atau track utama. Nah, kemudian kita pindah ke tikungan pertama. Di tikungan pertama untuk pemasangannya ya seperti ini. Jadi masih tembus ke sekitar, kalau nggak salah ini sekitar 30 meter ya. Ya sekitar 20 meter kalau nggak salah. Kemudian dari tikungan pertama di sini di bagian track lane juga terpasang. Ya, ini bagian track lane terpasang di sebelah kirinya, tapi tidak sampai di tikungan yang kedua. Oke. Kemudian di sisi kanan dari track lane nanti untuk yang Faserfix Super 100 juga terpasang sepanjang kurang lebih ini kalau tidak salah sekitar 80-an meter ya. Sekitar 80-an meter. Lalu di tikungan yang kedua yang sebelah kanan dari track lane sendiri, ini akan terpasang sekitar 25 meter. Ini akan terpasang. Nah, kita masuk ke track tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga. Nah, ini juga terpasang. Nah, dari sini terpasang di sebelah kiri dari track lane atau track utama, mulai dari tikungan yang ketiga sini ya, sebelah kiri terus dipasang sampai tikungan yang keempat, tikungan yang kelima, tikungan yang keenam, tikungan yang ketujuh, sampai ke melewati atas dari tunnel juga nanti akan ada. Jadi di atas tunnelnya juga akan ada nanti untuk pemasangan dari high cap capacity ya di sini, terus sampai ke sini teman-teman, sampai mendekati tikungan yang ke-9. Nah, kemudian dari tikungan yang kelima, track lane tikungan yang kelima ya, sebelum tikungan yang kelima kurang lebih 20 meter sebelum tikungan yang kelima, untuk sisi kanan dari track lane akan dipasangkan untuk yang Resifix High Cap ini ya, sampai kanan track lane dari tikungan kelima, tikungan yang keenam, tikungan yang ketujuh ya, sampai di tunnel 2. Oke. Jadi di sini tunnel 2 teman-teman.
ya. Kemudian teman-teman bisa mengingat di sini posisi dari tunnel 2. Nah, kemudian lanjut lagi di sisi kanan, ya, sisi kanan untuk reciproc high capacity. Ini sekitar 40 meter ya dari tikungan yang ke-8. Setelah melewati tikungan yang ke-8, bahkan sampai melewati tikungan yang ke-9. Lalu di bawah bukit, nah ini teman-teman ingat ya, ada bukit tikungan yang ke-10 di sini kan. Nah, ini akan dipasang di sebelah kanan dari track lamp. Ini sampai menuju tikungan yang ke-10, tapi tidak proses di titik tikungan yang ke-10. Kurang lebih untuk panjangnya di sini mencapai, sebentar saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini kurang lebih sampai hampir 120 meter ya akan dipasangin di sini. Hampir 120 meter akan dipasang jenis Passerfix Super 100. Nah, di tikungan 10 sendiri hanya dipasangkan di sebelah kanan dari track lamp sekitar 30 meter ya, sekitar 30 meter berbelok kanan di sini ya, untuk sebelah kanan aja. Kemudian lanjut lagi dengan Passerfix. Passerfix akan dipasang dari tikungan 10 sampai ke tikungan 11 itu ya, kurang lebih juga sekitar 110 meter, dan ini pun ada di sebelah kanan dari track lamp. Nah, kalau kita perhatikan dari tikungan ke-9 ya, dari tikungan ke-9 sebelah kiri itu tidak ada drainase ya, tidak ada drainase horoton dari tikungan ke-9 sampai ke tikungan ke-11. Teman-teman bisa perhatikan untuk sebelah kiri dari track lamp tidak ada drainase horoton dipasang. Ya, bisa diperhatikan yang jelas ya, sebelah kiri dari track lamp. Nah, nantinya proses di tikungan yang ke-11 hanya dipasangkan sekitar 45 meter ya untuk drainase horoton di sini yang high capacity ya, reciproc high capacity. Lalu di sini di tikungan yang ke-12 dipasang juga sekitar 60 meter tapi di sebelah kiri dari track lamp ya. Nah, sebelah kanan kosong nih. Dari tikungan yang ke-12 ini kosong, pemanjang sampai menuju ke tikungan yang ke-13 ini kosong, tidak ada sama sekali di sebelah kanan dari track lamp. Karena kita tahu di sini area run off yang sangat lebar ya, kalau teman-teman masih ingat, itu tidak ada jadinya. Nah, sedangkan dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 kurang lebih sampai di titik pengganti sungai di sini ya. Teman-teman ingat drainase pengganti sungai yang melintas di bawah track. Nah, ini ada dipasangkan Passerfix Super 100, kurang lebih ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sekitar 85 meter ya sampai di bagian dari drainase pengganti sungai. Nah, kemudian dari tikungan yang ke-13 ya di sebelah kiri ini akan terpasang sampai di titik dari teman-teman ingat tunnel pedestrian yang ada setelah masjid di tikungan yang ke-14. Nah, sebelah kiri drainase reciproc high capacity ada dipasang di sini. Lalu di sebelah kanannya itu karena di sini nanti akan menjadi area tribun panjang ya, dari tikungan yang ke-13 sampai ke arah sini akan kurang lebih bentuknya tribunnya itu akan berbentuk L shape atau bentuknya huruf L gitu. Nah, jadi di sini tidak ada dipasangin. Kemudian tapi sebelum tikungan yang 14 dipasangin ini untuk reciproc high capacity akan dipasang terus menuju sampai ke tikungan yang ke-15, bahkan sampai ke tikungan yang ke-16, dan berbelok kanan di tikungan yang ke-16 itu masih ada sekitar 20 meter untuk drainase horoton yang tipe high capacity ya, reciproc high capacity. Lalu untuk di tikungan yang ke-15, jadi kurang lebih sekitar 20 meter sebelum tikungan yang ke-15, sebelah kiri dari track lamp dipasangkan juga drainase horoton tipe high capacity ya, reciproc high capacity, terus sampai menuju ke tikungan yang ke-16. Bahkan dari tikungan yang ke-16 pun sampai masuk ke trek lurus ya. Artinya melewati tikungan yang ke-17 terus sampai masuk di tikungan yang masuk di trek lurus di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan sebelah kiri dari track lamp sendiri ya. Oke. Nah, semoga bisa terlihat dengan jelas gambaran atau uraian singkat saya tentang posisi atau ya, semoga teman-teman bisa paham dengan uraian singkat tentang posisi dari di mana sih pemasangan drainase horoton yang tipe
resifix high capacity untuk di lintasan atau di trek utama, apakah di samping kiri atau samping kanan dari track lane sendiri. Kemudian juga untuk tipe passer fix yang Super 100 juga posisinya di mana nih di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, dari gambaran tersebut bisa teman-teman perhatiin dengan simpel. Saya coba uraikan dengan sederhana barusan. Semoga bisa dipahami di mana sih titik-titik dari drainase roton yang tipe high capacity maupun yang tipe passer fix. Oke. Jadi supaya tidak kita berpikir mungkin keseluruhan lintasan 4,3 km dipasangin itu enggak. Tapi ada beberapa titik yang seperti yang saya jelaskan barusan. Dan semoga untuk uraian singkat saya barusan bisa teman-teman pahami, dan kurang lebihnya kalau memang ada yang belum paham ya bisa kita diskusikan di kolom komentar ya, tanggapan teman-teman yang belum paham atau gimana. Semoga bisa diperhatikan dan di like video ini ya, di share juga ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama tahu untuk masalah drainase khusus untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Oke, itu saja yang bisa saya bisa bagikan. Jadi selamat beraktivitas dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.